Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqoroh Gunung Sindur yang saya muliakan, beserta seluruh jajarannya, dan juga para asatidz, para santri, baik putranya maupun putrinya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca kitab surah Al-Fatihah, mudah-mudahan barokah surah Al-Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini ilmu yang bermanfaat, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bacakan Fatihah untuk Al-Baghfirullah Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yang tentunya banyak sekali jasanya dalam menegakkan agama Islam. Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlul khair min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para santri yang saya muliakan, kajian kita Al-Iksir fi Ulumit Tafsir sekarang pada halaman berapa? 11 pada Al-Marhalah As-Salisah. Ya. Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Marhalatus Salisatu li Tafsiri. Tahapan yang ketiga bagi ilmu tafsir. At-tafsir fi asri tadwini. Tafsir pada masa pembukuan. Bada'a telah memulai. At-tadwinu pembukuan kitab tafsir. Fi awahiri ahli Bani Umayyah, pada akhir-akhir masa Bani Umayyah. Wa awaili ahdil Abbasiyina, dan pada awal-awal masa Abbasiyah. Wa hudiyal hadisu, dan telah mendapat bagian ilmu hadis bin nasibil awali, dengan bagian yang pertama. Bizalika, dalam hal yang tersebut. Wasyamila, dan telah mencakup tadwinul hadisi, membukukan ilmu hadis, abwaban mutanawi'atan, bab-bab yang bermacam-macam.
Wa kana tafsiru, dan adalah ilmu tafsir, baban satu bab, min hadhil abwabi, dari bab-bab ini. Falam yuprad, maka tidak disendirikan, lahu baginya, ta'lifun khosun, karangan secara khusus. Yufassarul Qur'anu, ditafsirkan Al-Qur'an, suratan-suratan, satu surah satu surah. Wa ayatan-ayatan, dan satu ayat satu ayat. Min mabda'ihi, dari permulaannya, ila muntahahu, sampai akhirnya. Washtaddat inayatu jama'atin, washtaddat, dan telah sangat, inayatu jama'atin, perhatian suatu golongan, biriwayati tafsiri, dengan meriwayatkan tafsir, al-mansubi, yang dinisbahkan, yang disandarkan, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ila sahabati, atau kepada para sahabat. Au ila tabi'ina, atau kepada ulama tabi'in. Ma'a inayatihim, beserta perhatian mereka, bijam'il hadisi, dengan menghimpun hadis. Min haula'i, di antara mereka itu adalah Yazid bin Harun As-Sulami, Imam Yazid bin Harun As-Sulami, al-mutawafa, yang meninggal, sana mi'ah wa sab'ata asyar hijriyatan, pada tahun 117 hijriyah. Jadi ha itu singkatan dari hijriyah. Wa Syu'bah bin al-Hajjaji, dan Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, al-mutawafa, yang meninggal dunia, sanata mi'ah wa sittina hijriyatan, tahun 160 hijriyah. Wa Waqi' bin al-Jarrahi, dan Imam Waqi' bin al-Jarrah, al-mutawafa, yang wafat, sanata mi'ah wa sab'a wa tis'in, yakni pada tahun 197 hijriyatan hijriyah. Wa Sufyan bin Uyainah, dan Imam Sufyan bin Uyainah, al-mutawafa, yang meninggal dunia, sanata mi'ah wa samaniyah wa samanin wa tis'in, yaitu pada tahun 198 hijriyatan hijriyah. Wa Ruh bin Ubadah al-Basri, dan Imam Ruh bin Ubadah al-Basri, al-mutawafa, yang wafat, sanata mi'atain wa khamsa, yakni pada tahun 205 hijriyah. Wa Abdul Razak bin Humam, dan Imam Abdul Razak bin Humam, al-mutawafa, yang meninggalnya mi'atain wa ida asyar hijriyatan, 211 hijriyah. Wa Adam bin Abi Iyas, dan Imam Adam bin Abi Iyas, al-mutawafa, yang meninggal sanami atain wa ishrin hijriyata, 220 hijriyah.
Wa Abdu bin Humaidin, dan Imam Abdu bin Humaid al-Mutawaffa yang meninggal sanata mi'atain wa tis'ah wa arba'in hijriatan pada tahun 249 hijriah. Walam yasil ilaina min tafasirihim syai'un, dan tidak sampai kepada kita dari penafsiran-penafsiran mereka syai'un sedikit pun. Wa inna maruya, dan sungguh hanyalah diriwayatkan, manukila apa yang telah dikutip, musnadan disandarkan ilaihim kepada mereka, fi kutubit tafsir bil maksuri, dalam kitab-kitab tafsir bil maksur. Jadi sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, mungkin sedikit dari ulasan dan hulasah kesimpulan dulu, bahwa pada fase atau tahapan yang ketiga dari tafsir adalah tafsir pada masa pembukuan. Jadi dulunya para ustadz dan para santri, tafsir itu belum dibukukan. Kenapa belum dibukukan? Karena pada zaman sahabat itu kayaknya nggak perlu ada kitab tafsir. Kenapa Pak Kiai nggak perlu ada kitab tafsir? Masalahnya kalau ada kesulitan dalam memahami ayat Al-Quran, bisa langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berpikir. Jadi artinya ayat ini menjelaskan bahwa Rasul itu seorang manusia yang diberikan tugas untuk menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran. Dan pasti penjelasan beliau adalah benar. Karena mustahil dalam akal kita kalau Allah menyuruh menjelaskan kepada Nabi sementara penjelasan Nabi keliru. Apalagi ada ayat lain dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara berdasarkan hawa nafsu kecuali atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti benar. Nah, maka masalah kitab di zaman sahabat itu enggak perlu ada kitabnya. Kenapa? Karena bisa langsung bertanya kepada Rasul. Ditambah lagi pada zaman sahabat itu ya mereka rata-rata ummi, rata-rata tidak bisa nulis dan bisa baca. Jadi mereka pandai menghafal aja. Sehingga untuk menulis itu sesuatu yang langka. Ditambah lagi katanya ada watul kitabah, alat untuk menulis kayak pulpen dan buku, kertas, waktu itu sangat sulit. Itu. Jadi ada beberapa alasan kenapa kitab tafsir itu belum dibukukan. Nah, maka pada akhir-akhir masa Bani Umayyah dan awal-awal masa Abbasiyah lah baru kitab tafsir mulai dirintis untuk dibukukan ini. Dan dulunya tafsir itu masih menyatu dengan hadis. Bahkan kita sendiri masih melihat sekarang di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ada bab tafsir, ya, bab kitab tafsir. Jadi tafsir itu dulu numpang di hadis. Nah, kemudian lama-lama dipisah, kalau hadis-hadis, kemudian tafsir-tafsir Al-Quran. Sehingga menjadi banyak lah, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Munir, ada tafsir Nasafi, ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Baidawi, dan yang lain-lainnya. Kemudian sekalian ada ulama yang menghimpun tafsir Al-Quran selain hadis Nabi.
Nama-namanya tadi sudah disebut, antara lain Yazid bin Harun, ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, Waqi' bin Al-Jarrah, guru Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Ruh bin Ubadah, Abdul Razak bin Humam, Adam bin Abi Iyas, ada Abdul bin Humaid. Ya. Namun tafsir-tafsir mereka ini karena sudah terlalu lama, ya, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu, tidak sampai kepada kita penafsiran mereka. Namun kita bisa temukan di kitab-kitab tafsir bil maksur seperti Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Maksur atau Jam'ul Bayan atau Bari atau di tafsir Ibnu Katsir yang termasuk kitab tafsir bil riwayah. Kita lanjutkan summa ba'da zalika, kemudian setelah itu Ja'a telah datang min aprodi tafsir bi ta'lifi, dari satuan-satuan tafsir dengan dikarang. Jadi setelah itu lalu muncullah kitab-kitab tafsir secara khusus. Wa ja'alahu ilman, dan menjadikannya sebuah ilmu qaiman binafsihi, yang berdiri dengan sendirinya. Munfasilan anil hadisi, yang terpisah dari hadis. Mufassirul Qur'ana, yang menafsirkan Al-Quran, hasba tartibil mushafi, sesuai dengan urutan dalam mushaf. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai An-Nas, sesuai urutan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Wa tamma zalika, dan telah sempurna yang demikian itu, ala aidi jama'atin, di atas tangan-tangan suatu kelompok, minal ulama, daripada ulama. Minhum, di antara mereka Ibnu Majah, ada namanya Ibnu Majah. Rupanya Ibnu Majah selain terkenal hadis, ahli hadis, dan di antara kutubus sittah, six books, yang menjadi pedoman umat Islam di seluruh dunia, khususnya ahlu sunnah wal jamaah, adalah merujuk kepada kutubus sittah, 6 kitab hadis. Nah, termasuk yang 6 kitab hadis itu Sunan Ibnu Majah. Urutannya barangkali ada santri yang belum hafal atau ustadz yang belum hafal. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Dawud, yang keempat Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan Nasa'i, dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi Sunan Ibnu Majah itu adalah sebuah kitab hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Majah Al-Qazwini. Nah, Ibnu Majah ini wafatnya 273 Hijriah. Kemudian juga tampil Ibnu Jarir atau Bari, yang mengarang kitab tafsir Jami'ul Bayan 12 jilid. Yang wafatnya beliau 310 Hijriah. Sekarang sudah 1447. Beliau wafat 310. Wa Abu Bakar bin Al-Munzir An-Naisaburi. Abu Bakar bin Munzir An-Naisaburi yang wafat 318 Hijriah, termasuk ahli-ahli tafsir di awal. Ibnu Abi Hatim yang wafat 327 Hijriah. Abu Syekh bin Hibban yang wafat 308 Hijriah. Imam Al-Hakim yang wafat 405 Hijriah. Dan Abu Bakar bin Mardawai yang wafatnya 410 Hijriah. Inilah tokoh-tokoh tafsir di masa-masa awal dulu. Wa tafasiru haula'i, dan tafsir-tafsir mereka itu marwiyatun, diriwayatkan. Bil isnadi, dengan lengkap sanadnya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sahabati, dan kepada para sahabat, wa tabi'in, dan kepada ulama tabi'in, wa tabi'it tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Jadi urutannya sahabat, kemudian tabi'in, setelah tabi'in namanya tabi'it tabi'in. Walaysa fi syai'un minat tafsir aksar minat tafsir bil maksur. Walaysa, dan tidak ada padanya syai'un sedikit pun minat tafsiri, daripada tafsir, aksar yang lebih banyak,
Minat tafsir bil ma'sur, daripada tafsir bil ma'sur. Allahumma ya Allah illa ibn Jaririn at-Tabari, kecuali Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Fa innahu, maka sungguh dia zakarul aqwala, telah menyebutkan beberapa pendapat. Summa wajjahaha, kemudian beliau telah mengarahkannya. Warajjaha, dan telah mengunggulkan ba'duha kepada sebagiannya, ala ba'din atas sebagian yang lain. Wazada, dan beliau telah menambah ala zalika atas yang demikian itu al-i'roba kepada masalah i'rob. Inda'at ilahil hajatu, jika diperlukan ya ilahi kepadanya. Wastan batal ahkama, dan beliau juga telah menggali hukum-hukum. Allati yumkinu, yang memungkinkan antuhada, untuk diambil minal ayatil qur'aniyati, dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi terkenal juga Imam At-Tabari, ya, bukan Sobari tapi Tobari. Beliau ini nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Wafat 310 Hijriah. Mengarang kitab tafsir nama Jami'ul Bayan. Bahkan beliau juga ahli sejarah Islam, 10 jilid, ya, karya beliau namanya Tarikhul Umam wal Muluk, mengenai sejarah umat-umat terdahulu dan raja-raja. Nah, beliau ini termasuk yang menafsirkan dengan mengungkapkan dalil-dalil, bahkan masalah i'rob, ya, menggali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Tsumma jaa'a ala asariha ulai, kemudian datang mengiringi yang demikian itu atas mereka itu jama'atun minal mufassirin, suatu kelompok dari kalangan ahli tafsir, lam yatajawazu hududat tafsir bil ma'sur, yang tidak melampaui batas-batas tafsir bil ma'sur. Walakinnahum, akan tetapi mereka ikhtasarul asanida, telah meringkas sanad-sanadnya, wa jama'u, dan telah menghimpun syatatal aqwali, beraneka ragam pendapat. Duna ayan sibuha, tidak menisbahkannya ila qailiha, kepada yang membicarakannya, kepada yang punya pendapatnya. Wa bihaza, dan dengan inilah iltabasal amru, perkaranya menjadi keliru. Walam yatamayyaz as-sahih minas sakim, dan tidak bisa yang membedakan mana yang benar daripada yang lemah, yang sahih dengan daripada yang lemah. Wattasa'atil ulum, dan ilmu-ilmu menjadi luas, telah menjadi luas. Watamma tadwinuha, dan telah sempurna pembukuannya. Watashab abad furu'aha, dan telah bercabang-cabang, ya, telah menyebar furu'aha, cabang-cabangnya. Wa kasurul ikhtilafu fiha, dan telah banyak perbedaan pendapat pihak padanya. Wa usirat masailul kalam, dan telah dipilih mengenai masalah-masalah ilmu kalam atau ilmu tauhid. Wa dhaharat ta'asubul mazhabi, dan nampaklah fanatisme madhab. Wa talatat ulumul falsafah la akliyah bil ulumil nakliyah, dan wahtalatot itu, dan telah bercampur ulumul falsafatil akliyah, ilmu-ilmu falsafah logika, bil ulumin nakliyah, dengan ilmu-ilmu nakli, yaitu Quran dan hadis. Waharasat, dan telah berambisi al-firaqul islamiyatu, firqah-firqah, sekte-sekte daripada agama Islam, ala da'mi madzahibiha, atas memperkokoh
madhab-madhabnya. Fa'asobat tafsiru min hadal jawi gubarah. Maka telah mengena kepada tafsir dari ya suasana ini gubarah debunya. Wa asbahal mufassirun, dan telah menjadi para ahli tafsir ya tamiduna, mereka berpegang teguh fi tafsirihim, dalam menafsirkan mereka alal fahmi syahsiyi, atas pemahaman seseorang. Wa tahakkamat fihim al istilahatul ilmiah, dan mereka telah mengokohkan padanya dengan istilah-istilah ilmiah. Wal aqaidul mazhabiyah, dan akidah-akidah mazhab. Wasaqafatil falsafiyah, dan kebudayaan falsafah. Wa tamma kullu wahidin minal fasirin, dan telah menganggap penting kullu wahidin, setiap seseorang minal mufassirin, dari ahli-ahli tafsir, bihaswihi, dengan mengungkapkannya, bima baroza, dengan apa yang telah nampak, bihi, padanya, minal ulumil ukhra, dari ilmu-ilmu yang lain. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, jadi ini berkaitan dengan pada masa pembukuan tafsir Al-Quran. Jadi dalam pembahasan tadi bahwa banyak sekali ulama-ulama kita yang sangat berjasa dalam menghimpun atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dialihkan, dipindahkan oleh para mufassir berikutnya, sehingga alhamdulillah menjadi ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Ya, nanti akan dibahas insyaallah di Selasa yang akan datang Pan-Nahwiyu, mengenai pakar ilmu nahwu. Bagaimana orang yang terkenal ulama ahli nahwu berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Demikian juga nanti di bawah ada sahibul fikhi, ahli fikih. Di bawahnya lagi sahibul tarikh, ahli sejarah. Itu sangat ramai sekali, semarak sekali dalam menafsirkan kitab suci Al-Quran. Insya Allah. Dan sebelum diakhiri, kita akan buka forum tanya jawab untuk menambah wawasan dalam keilmuan keagamaan. Oleh karena itu, baik, ada 3 penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ustadz dan para santri yang saya banggakan, ada 3 penanya yang perlu untuk kita jawab. Yang pertama mengenai masalah bagaimana kalau kita melihat ceramah dari Al-Maghfurlah yang sangat kita muliakan, Bapak Kiai Haji Arifin Ilham, di medsos. Apakah yang mendengar ceramahnya beliau ini bisa dikategorikan sebagai murid beliau, ya? Itu pertanyaan yang kita catat di sini. Jadi mengenai masalah guru dan murid, itu yang lazim, yang biasa itu adalah wajahan biwajhin, ya istilahnya face to face, berhadapan seperti saya dengan ya para santri ini. Itu namanya guru dan murid, ya. Dan guru dan murid ini tidak ada bekasnya sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Ya, itu guru saya dan ini murid saya, karena sudah kita mengajar dan belajar, ya khususnya di Gunung Sindur ini. Itu biasanya yang dikatakan guru dan murid langsung berhadap-hadapan, istilah bahasa Arabnya ya wajahan biwajhin atau face to face tadi. Kalau hanya sekadar ceramah di TV misalnya gitu, kita dengar, itu hanya mustami aja atau istilahnya yang menghadiri ceramah. Jadi tidak menjadi langsung guru dan murid. Karena
yang biasa guru dan murid itu ada istilah zaman Nabi dan para sahabat, ada istilahnya talaki. Talaki itu dari kata liko yang artinya bertemu langsung antara guru dengan muridnya itu. Ya, tidak dari medsos atau dari Google dan sebagainya. Cuma walaupun katakanlah tidak istilahnya guru dan murid, tapi kalau misalnya mustami tadi pendengar ceramah Pak Kiai Arifin Ilham dengan disimak dengan baik, kemudian nasihat-nasihatnya dilaksanakan dengan baik, ya insya Allah nanti di akhirat dan kita jadi ahli surga akan bertemu dengan beliau. Ya, karena ada hadis al-mar'u atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dihimpun beserta orang yang ia cintai. Jadi ketika kita sekarang cinta kepada ulama, kepada orang soleh, termasuk kepada Muhammad Arifin Ilham, ya tentu insya Allah kita pun nanti di akhirat ya akan bertemu dengan beliau dengan penuh tentunya kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ada hadis tadi yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi manusia akan dihimpun beserta yang ia cintai. Kemudian masalah yang kedua mengenai masalah penyakit ain. Gangguan ain ini ada hubungan dengan masalah pandangan. Kenapa? Yang ya diujinya itu ya Allah Ta'ala memberikan ujian kepada yang diuji. Ini tentunya ada hubungan dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya iradah, punya kehendak, Al-Quran menyatakan inna rabbaka fa'alun lima yurid, sungguh Tuhanmu banyak berbuat sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kemauannya. Sehingga ada pepatah bahasa Arab mengatakan anta turid wa ana urid walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kamu mau, saya mau, tapi Allah lah berbuat sesuai dengan kehendak kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya karena itu ada iradah dari Allah, ya kita harus sami'na wa ata'na, dengar dan kita taati, kita patuhi.